Selamat pagi teman-teman di Indonesia. Saat ini Swiss masih pagi. Terima kasih banyak untuk semua respon dan view yang begitu melejit di channel saya sejak keluarnya video tentang kedatangan Pater Wasser di Switzerland. Luar biasa sekali respon yang saya terima. Saya merasakan cinta yang luar biasa, rasa hormat, rasa kagum untuk Pater Wasser kita yang tercinta, pahlawan Manggarai. Saya juga berterima kasih kepada alumni Santo Claus yang telah mempercayakan saya untuk mengorganisir kedatangan beliau di sini. Saya merasa luar biasa sekali saya dipercayakan hal tersebut, dan juga tentunya dengan hal ini saya bisa bertemu dengan beliau di bandara. Dan dengan spontan sesuai dengan permintaan alumni yang mengurus perjalanan beliau ke sini, saya membuat video. Dan terima kasih untuk viewer baru, terima kasih untuk subscriber baru, terima kasih banyak untuk dukungan kalian. Banyak sekali komentar yang sangat membuat saya terharu, dan saya menyadari begitu besar jasa Pater ini untuk orang di Manggarai sana, entah itu secara pribadi ataupun secara keseluruhan dari proyek-proyek yang telah beliau buat selama di sana. Jadi mari kita melihat beberapa komentar yang benar-benar luar biasa yang saya baca. Dari ribuannya, saya ada 1, 2, 3 yang saya tidak bisa lupakan. Satu komentar dari ribuannya, tak terasa air mataku jatuh mengenang semua jasa Pater untuk Manggarai. Sulit ditemukan lagi orang seperti beliau. Lebih dari setengah abad hidupnya untuk Manggarai, membangun iman dan juga pembangunan fisik. Luar biasa sekali apresiasinya. Lalu sini sehat selalu Pater, terima kasih untuk segala jasamu, dan seterusnya. Jadi banyak sekali yang bertanya, Pater Wasser itu kembali ke Swiss ya, jadi maksud mereka tidak akan balik ke Flores. Oh tidak, Pater akan balik ke Indonesia. Pater hanya ada urusan dan beberapa hari ke depan dia akan balik ke Indonesia. Jadi masih ada kesempatan untuk kalian untuk menunjukkan rasa syukur dan terima kasih kalian terhadap beliau selama dia masih hidup. Jadi jangan lewatkan kesempatan itu ya teman-teman. Jadi jangan hanya di media sosial karena Pater mungkin tidak akan baca. Jadi sampaikan saja mungkin lewat surat atau lewat pertemuan dengan beliau. Yang lucu lagi kemarin pagi itu ada yang inbox saya, katanya, "Kak, saya dengar kabar Pater Wasser meninggal." Oh my god, saya langsung panik, telepon sana sini. Pater baik-baik saja, Pater sehat. Pater Wasser 2 hari pertama dia tinggal di keluarganya di kanton Nidwalden, itu jaraknya 1 jam 30 menit dari tempat saya kalau menyetir. Dan 2 hari pertama saya tidak berani menghubungi beliau karena saya tahu dia sangat lemah, perjalanan begitu jauh. Jadi kemarin saya mendapat informasi bahwa Pater Wasser sudah dipindahkan ke SVD Zug, ya itu adalah Provinsi Zug, di mana Pater Albert Nampara juga satu pastor kita yang bertugas hampir 20 tahun di Swiss. Pater Albert sekarang yang menangani beliau di tempat kediamannya. Kemarin beliau dijemput berdua oleh Pater Albert dan Romo Stefanus Golo. Dia juga seorang pastor yang bertugas di Basel. Jadi kemarin saya minta mereka untuk mengirimkan saya foto aktual tentang beliau, karena banyak sekali netizen yang ingin melihat situasi dia selama di Swiss. Saya belum sempat ketemu dia karena jarak dan juga kesibukan, dan saya juga ingin beliau istirahat dan tenang. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan saya ada kesempatan untuk bisa bertemu dengan beliau. Mari kita lihat beberapa foto yang kemarin dikirim oleh Pater Albert sama Romo Stef. Nah, ini desa tempat Pater lahir. Ini dengan Romo Stef yang menjemput beliau dengan Pater Albert Nampara, kedua pastor yang bertugas di Switzerland. Dan ini Pater Albert sedang menyetir membawa Pater Wasser ke SVD Zug. Pater Wasser konon katanya bahagia sekali saat dijemput oleh Pater Albert dan Romo Stef,
katanya, kalianlah malaikat pelindung saya. Jadi dia menemukan lagi kampung halaman yang dirindukannya itu, yaitu Manggarai lewat kedua pastor ini. Pater Basel ini asli dari Swiss, dari kanton Niederwalden, Central Switzerland. Beliau banyak sekali berjasa di Manggarai, terutama di infrastruktur seperti pendidikan, pertanian, kerajinan tangan, perkayuan, pembangunan jalan raya, sekolah, rumah ibadat, air bersih, dan masih banyak lagi mungkin hal-hal kecil yang belum kita ketahui dari kegiatan yang sangat tulus dan murni dari Pater Basel ini. Jadi sangat begitu luar biasa buat kami orang Manggarai. Jadi siapa yang tidak kenal Pater Basel, semua pasti tahu, oh Pater Basel, orang Swiss yang sangat kurus kering, tapi luar biasa semangatnya untuk pembangunan kami di Manggarai. Jadi kemarin itu pas beliau tiba di bandara, saya itu sebenarnya kaget. Saya pikir Pater Basel ini akan keluar dari pesawat itu menggunakan kursi roda, ya, karena Pater ini kan sudah hampir 100 tahun ya, sudah jalan 100 tahun. Tapi tidak, beliau itu jalan keluar itu masih lurus, sudah masih seperti lilin, tegak sekali, tidak bungkuk sedikit pun. Terus yang saya lihat pertama kali itu penampilan beliau ya, betul-betul luar biasa, pakai baju batik, terus pakai tas kerajinan tangan. Kalau saya tidak salah buatan dari Bejawa ya, itu tasnya. Saya pikir, oh my god, ini orang ini patriot sekali ya. Patriot itu artinya mencintai tanah air. Jadi bukan baju Swiss yang dipakai ya teman-teman, tapi baju batik dan tas kerajinan dari Flores. Saya saja kalau pulang Indonesia itu saya tidak mungkin pakai baju Swiss untuk menunjukkan saya dari Swiss. Tapi Pater pakai baju Indonesia. Ini menunjukkan dia mencintai Indonesia, dia mencintai Flores. Saya juga dengar bahwa beliau ingin sekali merubah warga negara dari Swiss menjadi Indonesia. Jika saja keinginan beliau ini terwujudkan, saya pikir mungkin ini satu hadiah yang luar biasa untuk beliau sebelum dia satu saat tidak ada lagi di bumi pertiwi. Dan satu hal lagi ya teman-teman, kemarin itu pas saya jemput beliau, mungkin kalian bisa lihat di video saya, ya ada penyambutan yang luar biasa di sebelah saya, seperti ini. Ada penerimaan di sini. Jadi itu penyambutan itu kemarin itu mereka bawa lonceng lonceng yang biasanya dipakai di leher sapi itu mereka bunyikan dung 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 dung, terus pakai plakat tulisan selamat datang segala macam. Dalam hati saya bilang, atau saya pun sempat mengeluarkan benak saya, apa yang ada di benak saya, oh luar biasa sekali ya, jika saja Pater disambut seperti ini. Nah ini menginspirasikan saya, barangkali kita yang di Manggarai atau di Indonesia, di Jakarta sana bisa mengorganisir penyambutan yang seperti itu untuk Pater. Karena pas Pater tiba di Swiss, seperti yang kalian lihat di video, penyambutannya sangat simpel. Jadi hanya kami berempat yang ada di bandara, tidak ada bunyi lonceng ding dong seperti itu. Jadi saya bayangkan kalau misalnya beliau disambut terus pakai tambor, gong, terus dikasih topi Manggarai dengan songka Manggarai, pasti luar biasa sekali. Ini saya tahu Pater ini sangat sederhana. Saya tahu tipikal orang Swiss, mereka tidak akan mau buat penyambutan seperti itu, tapi why not, kita coba. Dan saya yakin sekali Pater tidak akan bilang no, pasti dia akan tersentuh dan terharu ya, karena penyambutan beliau di Swiss tidak seperti yang
kita inginkan. Jadi ada yang berkomentar seperti saya, oh bagaimana penyambutan keluarganya di sana. Sayang sekali karena beliau begitu spontan datang, jadi keluarganya pun tidak siap untuk menyambut beliau seperti yang kita harapkan dari Indonesia. Jadi beda kultur ya, saya mau bilang kan Swiss itu kulturnya sangat lain dengan Manggarai kita. Dan saya mau bilang juga teman-teman, saya bangga sekali sebagai orang Manggarai. Kita ini bisa miskin, tapi begitu ada tamu, wow, kita bisa diam-diam pinjam beras di tetangga, pinjam minyak goreng atau apa untuk menyambut tamu kita. Jadi itu saya akui kita itu hebat. Sambil menunggu kesempatan untuk bisa bertemu lagi dengan Pater Wasel, saya akan men-share tentang Kapelle Santo Claus atau Gereja Santo Claus yang asli yang ada di Swiss. Jadi ada kapelle, ada rumah lahir, rumah tempat tinggal Santo Claus, dan sejarah tentang Santo Claus di video saya yang akan saya launching besok. Jadi jangan lewat. Santo Claus ini adalah orang kudus dalam gereja Katolik. Jadi teman-teman yang bekas seminari atau para pastor pasti tahu sekali sejarah tentang Santo Claus ini. Jadi bagaimana cerita keseluruhannya, besok ikutin di channel saya.